pada saat ini akan mendapat penjelasan dari narasumber bagaimana cara menanam tanaman di secara hidroponik. Apabila kalian ada kesulitan, belum paham, silakan langsung bertanya kepada narasumber. Semoga Bapak silakan memberikan materi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar agak jelas ya. Nah, jadi hidroponik itu adalah budidaya dengan media air. Jadi kalau bisa dikatakan, kalau saya boleh agak keren sedikit, namanya soilless. Jadi tanpa tanah sama sekali. Jadi sekali lagi, hidroponik adalah menanam dengan media air tanpa tanah sama sekali. Gitu ya. Dengan memperhatikan kebutuhan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tanaman. Itu prinsipnya. Ya. Terus kemudian nyantai aja ya. Kok kayak upacara bendera. Nah, makanya di dalam hidroponik ini sebetulnya adalah hanya, jadi bukan barang yang aneh, bukan barang yang baru bagi kita, karena ini sudah dimulai sejak zaman Yunani dulu. Apakah hidroponik memiliki perbedaan dalam tahapan penanaman seperti cara budidaya tanaman lain? Cara nanamnya, tahapan-tahapan nanamnya juga sama. Tahapan-tahapan dalam menanam secara hidroponik antara lain: 1. Penyemaian benih, 2. Penyiapan media tanaman, 3. Pemberian nutrisi, dan 4. Perawatan. Sebenarnya banyak sistemnya, banyak tekniknya hidroponik. Tapi ini saya sampaikan yang beberapa aja yang biasa buat orang-orang. Yang pertama aeroponik. Jadi itu sistem yang pengkabutan. Jadi tanaman ini seperti ini. Jadi dikaburkannya dari bawah. Akarnya yang dikaburkan. Jadi ada spray dari bawah, dia mengkabut secara terus menerus. Yang dikasih makanan akarnya. Tanam. Biasanya aeroponik itu dipakai teman-teman untuk tanam di kentang, wortel, melon. Itu pakai tekniknya namanya aeroponik. Ya, aeroponik itu teknik pengkabutan atau penyemprotan dari bawah. Yang kedua ada namanya DFT atau NFT. DFT dan NFT. DFT itu dari deep flow technique. Deep dalam flow technique. Ini teknik air mengalir. Ya, air mengalir. Seperti sistem yang ada di depan kita itu namanya sistem DFT. Nah, kenapa dikatakan DFT? Itu dia ada genangan di situ, maka dikatakan deep flow. Aliran tapi ada kayak sisa air ya. Bukan sisa air lah, genangan air. Nah, ini saya katakan. Yang lainnya adalah NFT. Itu net film teknik. Net film teknik. Ya, NFT biasa, net film teknik. Sama air mengalir, tapi dia tipis banget mengalir. Deras. Airnya mengalir deras. Ya, itu NFT. Beda sama DFT. Kalau DFT ada genangannya, kalau NFT tidak, mengalir aja, itu tipis banget. Dia kena. Yang keempat namanya yang lagi in sekarang di petani kita, itu namanya crafting atau rakit apung gitu aja lah. Jadi dia ngapung kayak air, kayak perahu. Itu banyak kelebihannya ternyata. Iya. Enggak, tapi ada medianya kayak spons gitu, spons. Jadi
jadi dia nanamnya di atas air. Dan yang terakhir yang paling gampang yang nanti mau kita cocokkan adalah sistem drip atau sistem sumbu. Itu umumnya teman-teman tidak pakai listrik. Yang lain-lain tadi yang sebelumnya itu pakai listrik semua. Yang ini tidak pakai listrik. Tapi kalau dikasih biasanya untuk menambahkan dari baru itu pakai aliran kan. Kalau ini bisa pakai air atom. Air atomnya ikan ya. Jadi itu nanti yang akan kita praktekkan di sini. Tanaman apa saja yang dapat dibudidayakan secara hidroponik? Terus sayur mayur ya. Yang kedua itu bunga-bunga. Terus yang kemudian yang herbal. Yang kayak daun mint sama buah-buahan itu dalam arti yang enggak banget yang umum ya kayak tomat yang kebutuhan kita sehari-hari. Tomat, cabai. Ya, pakai teknik quick juga bisa. Pertama kita menanam itu kita sediakan media tanam. Kan kalau kita menanam kalau media tanamnya nggak ada kan entah baik seperti ya, cara paket, baik cara itu lahan sudah siap. Ini namanya robul, maka kita akan potong Pak. Masukkan ya. Oke. Ini macam-macam, bisa kangkung, sawi, selada, kesenangan kita. Oh saya senangnya masak bayam aja, berarti kita tanam bayam ya. Nah, setelah ini basah, setelah robul tadi basah, kita masukkan lidi lubang, ini masuk oke. Yang sering dipelajari ya, jadi kalau seperti ini berumur sekitar 7 hari 8 hari. Artinya apa? Ini sudah siap dibesarkan, tidak tanam. Setelah ini tidak tanam. Nah ini tadi saya jelaskan Pak Anas, ini namanya net pot. Kalau ini namanya kain panel. Fungsinya untuk menyerap nutrisi. Setelah ini, ini kita masukkan. Nah, seperti itu. Bagaimana airnya? Airnya menggunakan nutrisi. Siapkan tadi lahannya, diambilkan 5 ml A, 5 ml B itu 1 liter air. Itu khusus untuk pembakaran dewasa. Bagaimana kalau kecil, masa sih baby mau dikasih ukuran orang dewasa kan? Kalau ukuran besar siap pembesaran 5 ml A, 5 ml B, 1 liter air. Itu kalau kita nggak punya alat ukur namanya pH, TDS tadi. Oke. Kalau punya alat ukur lebih mudah lagi, kita tinggal kasih masuk. Nanti hanya misalkan kita tanam hidroponik, kita ukur dulu airnya. Bagaimana kalau pH-nya tingkat keasaman yang paling bagus 65 sampai 75. Kalau lebih berarti basah, asam. Basah. Artinya kita ada namanya produk itu pengadon, itu penurun pH. Itu dijual aja. Oh ternyata naik lagi. Ini air bakunya. Ini pakai PDAM ya? Ini PDAM. Nah, sementara kita abaikan dulu, sebenarnya ada kelemahannya PDAM. Ini PDAM. Tinggi banget. Aku tidak terlalu. Sekitar 9. Tinggi, jadi airnya ini 166. Berarti intinya apa? Ini ada mineral di dalamnya sebanyak 166 ppm. Setelah ini media tanam, kita siapkan lahannya, maka kita akan setelah kita menyemai, setelah siap pindah tanam, maka kita akan terjadi pengendapan.
Kalau selama ini pisah Gini kali ya. itu jangka panjang bisa lah. Yang penting tidak kena sinar matahari. Kalau kena sinar matahari Kata yang dijual kan ada B1 itu. Oh bukan. Jadi semuanya ini Bu. ini jalannya ini kan kandungannya unsur makro dan mikro. Pupuk cair. Ya, ini sudah kita campur sempurna. Setelah Kita ukur lagi. setelah itu kita ukur lagi. Nah, coba. Kemudian 501 berarti ada kenaikan. Kan berarti ya. Jadi intinya di sini kita bisa tahu bahwa di dalamnya berarti ada penambahan mineral. Setelah kasih dari pupuk, Ini kita tanam. Setelah ini siap, maka bisa kita pindahkan. Sampun nggih ibu-ibu, bapak. Penjelasannya. belajar. Ini kita rawat sesuai dengan masa tanamnya. Saya ini ada sawi, ada bayam. Sawi itu 30 hari, 35 hari. Kita panen sayuran pertama. Jadi tanaman pertama jangan yang model kangkung biasanya mau namanya potong. Karena kalau kangkung itu kan dalamnya ada purin, ada zat purinnya itu yang memicu asam urat ini. Purin itu akan keluar kalau ya setelah pemotongan kedua.